Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan bahas mengenai bab 6, yaitu hukum perburuhan. Istilah-istilah dalam hukum perburuhan. Ada banyak istilah di dalam hukum perburuhan, misalnya kayak buruh, pekerja, karyawan, pegawai, kuli, tenaga kerja, majikan, dan pengusaha. Buruh sering dipakai sebagai sebutan untuk kelompok kerja yang sedang memperjuangkan program organisasinya. Buruh sejak dulu diidentifikasikan dengan pekerjaan kasar, berpendidikan rendah, dan penghasilan yang rendah pula. Pekerja dalam prakteknya sering dipakai untuk menunjukkan status hubungan kerja seperti pekerja kontrak, pekerja borongan, pekerja harian, honorer, dan pekerja tetap. Pekerja memiliki pengertian sangat luas, yakni setiap orang yang memiliki pekerjaan baik di dalam hubungan kerja maupun swakerja. Karyawan, yakni orang yang berkarya atau bekerja, yang lebih diidentikan dengan pekerjaan non-fisik, sifatnya pekerjaannya halus atau tidak kotor. Pegawai adalah setiap orang yang bekerja pada pemerintahan, yakni pegawai negeri, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 99 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Nah, untuk kuli itu hampir sama ya kayak buruh, yaitu sering mengerjakan pekerjaan yang kasar. Tenaga kerja mengandung pengertian yang bersifat umum, yaitu orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Istilah tenaga kerja digunakan baik di luar dan di dalam hubungan kerja, sedangkan pekerja khusus di dalam hubungan kerja. Berarti setiap pekerja sudah pasti tenaga kerja, tapi setiap tenaga kerja belum tentu pekerja. Perihal pengertian majikan atau pengusaha terkadang juga dapat membingungkan sebagian masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 bahwa majikan ialah orang atau badan hukum yang mempekerjakan buruh, sedangkan menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 92 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengertian pengusaha dijabarkan menjadi 3. Yang pertama, orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. Yang kedua, orang, persekutuan atau badan hukum yang secara mandiri berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. C. Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat A dan B yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Nah, jadi perbedaannya antara majikan dan pengusaha, jika pengusaha belum tentu majikan, dan jika majikan sudah tentu pengusaha. B. Pengertian hukum ketenagakerjaan. Menurut Molenar dalam Asikin tahun 93, hukum perburuhan adalah bagian hukum yang berlaku, yang pokoknya mengatur hubungan antara tenaga kerja dengan pengusaha, antara tenaga kerja dan tenaga kerja dengan penguasa. Hukum ketenagakerjaan memiliki unsur-unsur: A. Serangkaian peraturan yang berbentuk tulisan dan tidak tertulis. B. Mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha atau majikan. C. Adanya orang bekerja pada atau di bawah orang lain dengan mendapatkan upah sebagai balas jasanya. D. Mengatur perlindungan pekerja atau buruh meliputi masalah keadaan sakit, haid, hamil, melahirkan, keberadaan organisasi pekerja atau buruh, dan sebagainya. Dengan demikian, menurut penulis hukum ketenagakerjaan adalah peraturan hukum yang mengatur mengenai hubungan kerja antara pekerja atau buruh dan pengusaha atau majikan dengan segala konsekuensinya. Hal ini jelas bahwa hukum ketenagakerjaan tidak mencakup pengaturan 1. Swakerja atau kerja dengan tanggung jawab atau resiko sendiri. 2. Kerja yang dilakukan untuk orang lain atas dasar sukarelawan. 3. Kerja seorang pengurus atau wakil suatu organisasi perkumpulan. C. Asas, tujuan, dan sifat hukum ketenagakerjaan. Yang pertama, asas. Menurut pasal 3 UU Nomor 13 Tahun 2003, hukum ketenagakerjaan berasaskan demokrasi dan asas adil dan merata. Tujuan. Menurut Manulang tahun 95 bahwa tujuan hukum ketenagakerjaan ialah 1. Untuk mencapai atau melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan.
2. Untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari penguasa. Ada juga tujuan yang lain, yaitu berdasarkan pasal 4 UU nomor 13 tahun 2003 sebagai berikut. Sifat hukum ketenaga kerjaan yaitu ada 4. Yang pertama, hukum privat atau perdata yang menitik beratkan pada kepentingan perorangan. Yang kedua, ada publik yang menitik beratkan pada kepentingan umum. Yang ketiga, ada bersifat imperatif yang bersifat memaksa, dan ada fluktuatif yaitu hukum yang mengatur atau melengkapi. D. Pengaturan operasional hukum ketenagakerjaan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, masa sebelum bekerja atau pre-employment. Yang kedua, masa selama bekerja atau during employment. Yang ketiga, masa setelah bekerja atau post-employment. Hubungan kerja dan hubungan industri. Menurut Supomo, hubungan kerja adalah suatu hubungan antara seorang buruh dan seorang majikan, di mana hubungan kerja itu terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Mereka terikat dalam suatu perjanjian. Di satu pihak, pekerja atau buruh bersedia bekerja dengan menerima upah, dan pengusaha mempekerjakan pekerja atau buruh dengan memberi upah. Unsur hubungan kerja ada 4, yaitu yang pertama, adanya pekerjaan, yang kedua, adanya perintah orang lain, yang ketiga, adanya upah, yang keempat, terbatas waktu tertentu karena tidak ada hubungan kerja berlangsung terus-menerus atau selamanya. Kewajiban para pihak menurut KUHP. Pada dasarnya, hubungan kerja merupakan hubungan yang mengatur atau memuat hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Kewajiban pekerja atau buruh. Yang pertama, melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai yang diperjanjikan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, melaksanakan pekerjaannya sendiri, tidak dapat diganti-gantikan oleh orang lain tanpa izin. Yang ketiga, menaati peraturan dalam melaksanakan pekerjaan. Yang keempat, menaati tata tertib dan tata cara yang berlaku di tempat kerja. Yang kelima, melaksanakan tugas dan segala kewajiban secara layak. Yang keenam, membayar ganti rugi atau denda. Kewajiban pengusaha antara lain membayar upah kepada pekerja, mengatur pekerjaan dan tempat kerja, memberikan cuti atau libur, mengurus perawat atau pengobatan kerja, memberikan surat keterangan. F. Perjanjian kerja berdasarkan jangka waktu terbagi menjadi 2, yaitu 1. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu, yaitu suatu perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dan pengusaha di mana jangka waktunya tidak ditentukan baik dalam perjanjian, undang-undang maupun kebiasaan atau terjadi secara hukum karena pelanggaran pengusaha terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku menurut K. Kim tahun 2003. Yang kedua yaitu perjanjian kerja waktu tertentu, biasanya berupa kontrak atau kerja borongan. Sedangkan menurut status perjanjian kerja dalam praktek terbagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, status kerja tidak tetap meliputi perjanjian kerja perseorangan, perjanjian kerja harian lepas, perjanjian kerja borongan, dan yang kedua, perjanjian kerja tetap. Perjanjian kerja antaranya pekerja atau buruh dan pengusaha untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan menerima upah dan tanpa adanya pembatasan waktu tertentu. G. Perlindungan tenaga kerja. Lingkup perlindungan terhadap pekerja atau buruh menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 meliputi 1. Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja atau buruh untuk berunding dengan pengusaha. 2. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. 3. Perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh perempuan, anak, penyandang catat, dan perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja. H. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 3 Tahun 92, suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai penggantian sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. I. Perlindungan upah terbagi menjadi 2, yaitu upah minimum dan upah lembur sebagai berikut.
J. Pemutusan hubungan kerja dan hak-hak pekerja atau buruh. Pengertian pemutusan hubungan kerja menurut pasal 1 ayat 25 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Oke, sekian untuk kali ini. Kita ketemu lagi next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.